Dia tuh kalau wong Jakarta yang tuh enak, Bu. Enak. Dengernya tuh enak. Yang ini nih Palembang nah. Nak ngilangkan bahasa gara-gara bergaul. Jadi mak mana kita dengernya? Agak kurang gimana gitu. Ya. Maksud saya tuh walau ada di Jakarta sana, jangan dihilangkan bahasa Palembang tuh. Biar di Jakarta sana. Kalau bertemu sama-sama kita. Ini madai ngilangkan bahasa kita kan. Ghairu muhtarami sittatun. Binatang yang tidak perlu dihormati ada 6. Jadi kalau dia masuk salah sikok dari 6 ini, digunakan untuk salah satu dari 6 ini, dia tetap mesti nguno ke banyung itu. Tak boleh dia tayamum. Siapa yang tak perlu dihormati? Tarikus shalah. Wong yang tidak semayang. Wong yang tidak semayang itu hewan yang tidak perlu dihormati. Kita ni Bu binatang. Kita ni binatang. Al-insanu hayawanun natiq dalam ilmu mantek. Manusia ini adalah binatang yang berpikir. Binatang tuh hewan itu binatang yang tidak berpikir. Kalau kita ini binatang yang berpikir. Ngapa kita disebut binatang? Karena kita ini sama dengan binatang. Apa bedanya kita dengan binatang? Cuman berpikir. Kalau soal iman, kalah kita dengan babi, Bu. Soal iman, oh hebat babi. Dengan anjing, hebat anjing. Iman kita belum baca dipertaruhkan. Tapi kalau binatang, mereka semua beriman kepada Allah. Hewan dengan kita tidak ada beda. Sapi makan, kita makan. Sapi minum, kita minum. Sapi kawin, kita kawin. Sapi beranak, kita beranak. Sapi tidur, kita tidur. Apa bedanya sapi kan kita tidak ada. Cuman berpikir dan beramal. Kalau soal manfaat binatang dari kita. Sapi, tainya, daging, kulit, kepala, tulang, sekil, jeruannya manfaat galau. Muat sop Jakarta, muat sop Betawi, muat pindang, muat apa, ngelantai daging tu lah. Daging kita. Hah? Jadi kalau soal manfaatlah binatang dari kita. Nah, jadi di mana nak letaknya kita nak ngatakan diri kita mulia? Jadi uang yang tidak salat itu termasuk hewan yang tidak perlu dihormati. Maka aku galak ngomongan budak-budak yang muda-muda, siapa be juga, kita ni alang kebanyaknya kendak sama Allah. Tapi yang dikongkon oleh Allah tak ada suang-suang nak digawi ke? Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, daklah kita ni gancang nak ngelaku kenyo. Yang dilarang masih dilaku ke. Semayang tu coba apalah lamonyo. Misal tangi jam 4:30, pukul 5 nak subuh. Ngaca lah mau mandi, mbak lah tekung, mbak sewet jelenggup semayang ke tidur lah pulak. Tangilah pukul 9. Ini tak tengulet. Tegagak kaget. Sementara hajat ni banyak. Kita ni Bu cuma nunggu mati baik. Ya? Kita ni masa ni yang kita tunggu cuma nunggu mati. Cuman kita ni biar pikiran ni sembal. Karena menanti itu Bu ada pekerjaan yang paling membosankan. Segala gawe man ditunggu lama. Sama dengan dengar ceramah, man kita tak setuju dengan ustaz itu, matilah nak nunggu ke sejam. Mutatai nunggunya, kelampui pula. Ngomong apa, berhentilah pula. Nah, itu tak setuju. Man giliran setuju, biar 2 jam. Ya ustaz, pendek nian, nyawa. Kebui mulut.
Lah penyakitan pula. Ngoceh mengas. Dokter ibu tidak ngenjuk anak ceramah 3 bulan ke depan. Anak ni disuruh istirahat 3 bulan. Cuman tidak ada ceramah, mentak kepala, sakit kepala ni. Tidak ceramah. Bukan tak lepo, kalau bertemu ni lepo. Anak dulu punya guru Ustaz Muhammad bin Hamid. Kalau kita sanjung rumah dia sakit, nanya apa baik. Tanya jangan tidak, biar ni ingat pelajaran aja. Di rumah masuk ngawas budak, ngawas bini, sok ngoling sakit badan. Kalau metu ni namun dikit banyak hadir majelis. Kalau dokter sudah dapat surat mesti istirahat. Terakhir diperiksa ke Malaysia ibu sudah masuk ke jantung anak ni. Tulang mengas kalau jalan. Balik dari Malaysia ni tadi macam mak diremet nah. Jadi anak cek ni lah hari ngewang ni. Jadi ginjal tu gerak, sakit badan, mengas, jalan mengas. Dia tu lah nyorong di bandara. Kalau kele, dak wewang dak cak, dak jumpa di tegang. Jadi kalau apa balik cerita nunggu tadi, biar kita tu lepo. Jadi kalau di jiru Quran kan disebut wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Tidaklah hidup dunia ini kecuali hidup itu cuman mainan dan melalaikan. Laib tu la'abun, main-main. Nah hidup ini dinjuk mainan biar lepo. Dinjuk mainan dengan jabatan, dinjuk mainan dengan harta, dinjuk mainan dengan suara, dinjuk mainan dengan ilmu. Kita ni apa beno mak budak? Mendinjuk mainan lepo. Kalau dihilang ribut. Mainan ini jangan hilang. Pinjem wong beroso budak ni. Inilah kita. Bini diinjuk mainan laki. Laki mati nangis. Laki diinjuk bini, bini mati ribut. Diinjuk mainan harta, harta hilang ribut. Padahal ini mainan galau. Cuman mainan supaya kita ni lepo. Yang kita tunggu mati itulah. Nunggu apa? Apa nak ditunggu? Nunggu mati kita. Bukan nunggu kaya. Lah tua. Tanganlah 3 kali gentak lading. Nganu kelapo. Lum berduit. Mata tembok nah, miring sebelah tak oleh apa dia? Batok lapo. Ngani kelapo. Malbe berduit aku. Entang je kelugup ji mata perasi. Terkicik. Panjingok tangan belai galau. Nak ngarep berduit tak nguntap. Nah, yang ditunggu nguntap tak nguntap senang saru mati. Dinjuk mainan dengan cantik. Dinjuk mainan dengan ganteng. Dinjuk mainan galau dengan mobil, dengan rumah, dengan ini mainan galau. Supaya lepo. Main masakan, tahu-tahu lah maghrib. Main ibu anak-anakan, main masakan dari kecil bingen. Nak kemana? Mainin bahasa Indonesia? Nak melo enggak? Awak jadi bapak aku jadi mak yo. Nah, nak kemana? Nak nyusui ya? Iya pun Plembang, udah main Plembang, main. Maka itu ibu, zaman bingen kita ni cerdas-cerdas otak. Karena siang main di nang, ngetak-tak main di main. Jam tak-tak main. Mandi ngebo, jalan tu. Gawe ku jam 2 mulai ngaca ke gudang garam mengalim. Jalan tu mandi, jajak pukul 5. Tegak ayah bocok galengan uya tu. Naik tak? Baiklah baju balik, rai teh hitam. Cuman pacak berenang. Jajak pukul 5. Kalau pergi sekolah lah kelandasnya berjelentum dan runtum. Lepo pikiran. Malam kayak sudah isak main jimbo. Sore-sore main tekuban, main pantak lele, yang belah sana main ye-ye. Jadi lepo otak ni. Zaman ini bu metak entah le HP.
Hidup katik geradak kan budak zaman ini. Ngelantai HP. Hah? Iyo. Katik geradak kan? Aku tuh ngoceh lah bu. Lagi sekolah dulu, pacak be bu, ngejo ke melok jualan tuh nah. Jualan pagi jadi, jual siang jadi. Siang jual es bonbon. Ada es cekelan pakai kayu yang es lilin, yang cap macam kuro-kuro, macam mobil. Anak nyual. Sore kayak jual pempek, kayak jual pisang. Pacak ngewang bibian nganteri nitip sana ngembek juga pacak. Sekolah jadi weh. Zaman ini ya Allah pergi sekolah balik ke 4 ngeles sini masih bengak. Azka tuh bu, anak kami Azka kelas 2 baru. Nak naik kelas 3. Pelajaran nih bu. Jadi umaknya lah nggak ngewangi belajar di rumah. Pelajaran yang dinjuk pelajaran tuh budak belum belajar. Inilah zaman gila. Pening yang jadi guru zaman ini. Ya tidak. Yang tanyalah dengan mantan guru-guru lama dulu. Kalau dulu bu budaklah dipelajari, dites pelajaran tuh masuk dah. Jadi waktu nak ngisi itulah terbayang. Oh iya nih tadi ibu ngomong ini gurunya lagi belum menguasai. Zaman sekolah dulu masuk guru kelas, anak-anak buka buku Indonesia halaman sekian baca itu. Lah tahu dia pelajaran umur hidup dia guru kelas. Pelajaran agama, matematika, IPS lah masuk di otak kalau. Karena umur hidup buku siko itulah. Budaknya pintar, yang jadi gubernur, jadi wali kota itu manusia yang hidup tahun 60 kalau. Jadi wong berhasil. Zaman ini nah. Pagi tadi muka HP ada wong ngirim video apa dia tuh scan apa dia pokoknya ada satu action, satu tarian yang tarian itu diperagakan cara betina tapi lanang LGBT bu. Nah jadi budak didodokkan dikasih kamu mau jadi begini. Bisa kamu harus menguasai nyanyi ini, bisa berpakaian begini. Jadi budak yang lanang tadi dipakai ke betina, sebalik betina. Jadi akhirnya la haula wala quwata illa billah. Jadi semakin hari bu, semakin berat perjuangan. Nah, jadi walhasil ala kulli hal balik mainan tadi bu, inilah ngelalaikan manusia. Nah, jadi dilalaikan kita dengan segala kehidupan ini, dilalaikan dengan harta lupa, dengan jabatan lupa, akhirnya sampai waktu. Nah, sampai waktu kita baca bu, baca kalau di budi ke edong cepek disuntik, dagu agak libal kecil kan, mak kodong kukusan. Ku perhati ke ibu wong-wong yang nyontek rai, ujungnya rai yang sama kalau. Poati itu ibu, poati. Berkali-kali ngomong di TV, jangan disuntik muka kamu. Saya menyesal. Ayah mah kagak mau lagi, kagak usah disuntik. Ini aneh ngeluarin uang mah puluhan juta udah, nggak bisa dibenerin. Kalau nggak makan obat nggak kayak gini muka aneh. Dia ngomong di TV berkali-kali acara itu diulang. Penyesalan poati bukan main. Ini melo suntik. Sudah terimalah. Nah ini nah kita tidak suntik gai macam-macam bentuk. Wong yang nyuntik gai jadinya kumpul pula mak adik-beradik. Ya. Mak adik-beradik. Mak keben sikok. Nah, sudah terimalah mana yang ada.
Di Dempo itu Bu tertulis di salon pakai lampu abang, sulam bibir 150. Apa nak disulam? Bukan jahit streaming. Kalau streaming gambar mobil, gambar mawar, bibir nak sulam. Sudah, menabai galak gigit, nandak sudah. Bibir tebal buat nyicip cuko. Sudah nak, penting ada bibir. Juara Allah buang bibir, gigi be nyongol lah. Mau ngapalah kamu? Banyak ni manusia ni imannya berlari. Ya Allah. Maka itu ibu, pergaulan ini ngusak nian. Maka nak pacak-pacak bergaulin. Yalah Bu, maaf ngomong, ada juga majelis-majelis yang ibu-ibu mewah tu ya. Ada juga galak ngisi. Oh, malah dengar ke ngomongkan harta Allah ya Rabb. Silau. Hilang bedeng dua. Sus dari mana? Saya baru pulang. Bawalah tas-tas ini. Berapa harganya? Ya Allah, tak nyangka kita mahal juga rupanya. Oh, Cik Mas, mahal. Mahal paling 200 juta. Hah? Allah wa akbar. Waya tas 100 juta. Allah. Kita ngok kantong aso jadilah. Penting isinya. Biar dia jual aso itu kalau ngisinya cek berego. Bingen lah. Gobok bagi ni lah. Bingen. Naga duit nyelap ke sini lah. Nah, lepe bagi lah. Ay, man ponjen sago je. Klepe bagi lah. Nah. Allah. Jadi baik. Wacek-wacek nyai bingen punya bedeng, punya rumah. Ya Allah. Tak pula ada isi tas tu, tak pula ada isi. Action baik, paling tisu yang 5.000 tu nah. Iko itulah buat ngelapin popo bengkerin. Tu ya Allah Rabbi Tuhan. Oh, uji Nabi itulah tadi, kalau kita bergaul dengan orang berduit, ujungnya cinta dunia. Ngawak mobil Kijang tahun 90 malu, kawan ngawak CRV. Yang ini ngawak CRV, nyingok ini ngawak Al-Fatihah. Mobil Alphard itu. Ay. Ikut sini aja, Jeng. Nggak usah, ikut saya aja. Kemana ya? Ujung-ujung naik Gojek. Naik Gokar. Hati. Mainan ibu, mainan galau itu. Mainan. Nah, ladas. Kita lupa. Ibu jengok jam lah nak kurang berapa 3. Berjalan terus. Dibuat dengan mainan penesan. Mainan galau. Mainan. Oh, satu topik ceramahnya penesan. Pacak ketawa, kita lepo. Mainan. Kita lupa. Kalau mati pukul 3, 15 menit lagi. Kalau mati pukul 3 sehari ni, 15 menit lagi, Bu. Itulah yang kita tunggu. Tidak ada yang kita tunggu lain. Maka wong tua bingen kapan dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah sampai maghrib. Gato-gato wong tua ngalih. Kapan dengar azan? Alhamdulillah sampai isya. Alhamdulillah sampai zuhur. Wong tua dulu ibu berdoa tidak model kita. Dia berdoa pendek nian. Ya Allah, sampailah aku ke isya. Sudah. Ya Allah, sampailah aku ke subuh. Boleh subuh, sampailah aku ke zuhur. Sampai ada berdoa, ya Allah Tuhanku, jangan kau matikan aku sebelum solat. Maksudnya, misal dia mati jam 2, sudah semayang. Misal dia mati jam 5, sudah asal. Jangan dia mati posisi belum solat. Wong tua kapan dengar? Dah beduk. Alhamdulillah masuk maghrib. Sampai umurku maghrib, cak solat lagi. Tak banyak orang tua bingit. Nah, yang jelas semua itu ibu mainan.
Dihiasi dengan ngawak tas mahal, dihiasi dengan jilbab mahal, dihiasi dengan bersalin pakaian, terus semua itu mainan. Nah, maka itu wong yang lupa dengan solat tidak perlu dihormati karena dia melalaikan titah perintah Allah Ta'ala. Tuh, satu perbuatan kesombongan yang paling dahsyat adalah orang yang tak mau menundukkan dirinya di hadapan Allah. Bahkan ibu dalam sebuah hadis pernah anda baca, wong yang tidak solat itu setiap hari kena laknat, kena sumpah serapai. Segala barang yang lekat di badan dia nyerapai dia. Kira wong tidak solat, mentu dari rumah tu ngomong, "Syukurlah kau dah balik." Rumah. Dah minum nih, minum. Nah, ni minum, Bu. Yang minum ni wong tidak solat. Yang minum ni posisi yang tidak minum ni tidak solat ini, Bu. Begitu ibu kita minum dalam hadis ini, banyung ngelanat dia. Banyung ni nyerit ibu ketika nak masuk mulut wong tak solat. Ya Allah Tuhanku, jangan kau masukkan aku di perut dia. Uji banyung. Kita minum galak tumpah. Yang tumpah itu, Bu, bersyukur kepada Allah. Lebih baik dia tumpah jatuh di bumi daripada masuk juga perut wong tak salat. Mak itu juga makanan uji Nabi. Makanan itu ngelaknat dia. Makanan itu ngelaknat dia. Ya, makanan ngelaknat dia. Ketika makan nak dipolok, ngetel iwak, molok tempe, segala yang nak dipolok, nyerit galo, minta ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam perut dia. Di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, ketika kita mandi, banyung buat mandi pun nyerit, ya Allah jangan sampai aku nyimbai badan dia. Baju yang dikena ke, banyu ngomong, ya Allah jangan aku dilekat ke di kulit dia. Cenela dikena ke, cenela juga nyerit. Segala apa yang dipakai di pojok dunia ni ngelaknat galo. Kita berteduh bawa batang mangga tu nyerit, ya Allah jangan kau dia berteduh di bawah aku. Saking jahatnya wong tak salat. Tapi santai-santai, Maka itu ibu bapak sekalian, kalau kita menemukan kawan, yang kawan itu mengingatkan kita untuk salat, kawan itu ngajak kita berbuat baik, ngajak sedekah, ngajak apa? Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat. Tidak akan kau temui kawan di akhir zaman seperti dia. Pelacek kita mayang berokin, payu. Pecek kita main ini, jadi. Kita tuh diajaknya jalan masuk ke surga. Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat orang itu. Karena dia adalah Allah kirimkan untuk nyelamat ke kau dari murka Allah. Nah, jadi maka itu bersyukur. Memang gato-gato orang galak ibadat ni buntu. Itu yang halanginya nih. Nah, kapan saling duduk, saling awas. Itu masalahnya. Kalau kita mau mewah-mewah dikit, ya ada juga, tapi nggak banyak gina. Ada juga, ya. Nah, yang sases, yang kalau ngomong tuh jeng. Nah, banyak. Anak pernah tahun berapa pergi haji, singgahnya dia sama dia tuh ngundang tejeng. Bageng COI juga lah. Gitu loh. Bagong ya tak melo. Waktu kita di hotel Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yalah, bagong lah. Jeng. Apa lagi nama dia ni jeng galun. Jeng. Oh, punya undangan intelek. Mau ke mana jeng? Kita mau ke Masjid Haram. Ikut dia? Iya. Oh, jika ini. Kita tadi itu jeng apa lah? Jeng. Udah rupanya panggilan mewah. Nah, kita ni tu cek ni lah. Cak cek.
Maci, maca, mace, maci, maning, maca. Nah itulah. Ini ndak jeng kalau. Iya jeng gitu ya. Dia tuh kalau wong Jakartanya tuh enak, Bu. Dengernya tuh enak. Yang ini nih Palembang nah. Nak ngilangkan bahasa gara-gara bergaul. Jadi mak mana kita dengernya? Agak kurang gimana gitu. Ya. Maksud saya tuh walau ada di Jakarta sana, jangan dihilangkan bahasa Palembang tuh. Biar di Jakarta sana. Kalau bertemu sama-sama kita. Ini madai ngilangkan bahasa kita kan. Anak pernah ke Jogja, bahasa Palembang dipepetnya oleh budak Jogja. Orang Palembang enggak Iya, kami Palembang juga. Memang mana kayak Agung. Dia namanya Palembang. Jadi kalau kita ngomong bahasa Palembang sama kita, itu tetap tidak. Jadi pacak saling tolong. Biar di Batam sana, anak ceramah di Batam, ada 60.000 wong Palembang di Batam. Jadi kan anak ceramah di Batam kan tidak nyangka juga ke sana. Jadi dia nelpon minta ceramah. Jiku mak mana nak ngomongnya? Bahasa Palembang. Baik Ustaz, ini nih wong Palembang. Oh, wong Palembang ada kan. Berangkat sana. Jadi ibu nyingok logat mereka ngomong tuh agak cekak. Karena mereka di sana nggak biasa. Ngomong bahasa ini nih lah hilang. Di ngawak bahasa cara sana. Cara kita hilang. Jadi waktu dia ngomong tuh cekak dengarnya. Dak pelong. Mana ngomong kan biarpun kita anak putra perantau jangan dihilang. Maka wong Jawa tu ada namanya Puja Suma, putra Jawa Sumatera. Dia tetap izin ngopo nang kene nang kono, tetap dia bahasa anak setuju yang macam itu. Tidak dihilangkan. Tapi ketika ketemu wong sana, ya ngomong bahasa. Anak ke Jakarta bertemu wong Betawi, Bang, emang ngapain kemari? Kagak. Nah, kan susah ngejok sih. Lepo kenati. Wong dak kuawo tuh mesti dilepo. Uji dokter rumah sakit. Ustaz, istirahatlah Ustaz. Jangan ngomong terus. Jangan ngoceh. Tamu tuh dak usah dilatih, dak usah kelakar. Karena rumah sakit masih ngoceh mulutnya. Uji ke dokter, aku penesan nih obatnya. Kalau aku kagak tambah stres. Nah, berkat diajak penesan ni lepo kati. Oh, ya Ustaz tu sakit, perlu istirahat. Biarlah jika dokter talak kelah. Tak apa-apa ke penesan. Lalu di rumah, dah. Allahu Akbar, tarikus salat. Jadi ibu ingatkan anak cucung tu dia ingatkan. Wong yang tidak solat sikok serumah gayo kena laknat. Tidak semayang sikok di rumah serumah gayo kena laknat. Nah, zaman Nabi bu ada wong ngoberi ontonya. Onto belagi. Ngawak pedang. Kau ku bunuh kau. Belagi onto kau aku buka kecilnya. Akhirnya ke onto tadi bersingitan diburi Rasulullah. Jinabi ngapo? Kau tu ngapo nak munui untuk kau ni? Dia tu tidak nurut Rasulullah. Dia tu tidak nurut, tidak dengar kata. Nak kubur sembelih be. Nabi ngomong sama unta, kau ngapo tidak ada dengar kata dengan Tuhan kau? Ya Rasulullah, mana aku nak nurut dia? Dia lagi tak taat dengan Tuhan. Dia tidak solat. Tiap hari Allah nurun kelaknat di rumahnya. Aku ni sebelah di rumahnya tu lah Rebanku ni Allah nurun kelaknat kena aku. Dia lagi tak taat dengan Allah. Dia nak nyuruh aku taat dengan dia. Nah, Nabi, salah kau ni kan? Kau nak solat? Iya Rasulullah. Nah, mana binatang nak taat dengan kau? Nah, itu mukjizat Nabi baca ngomong dengan hewan. Jadi ayam, bebek, burung, semuanya ibu merasa susah
kalau dia hidup di rumah wong tidak solat. Maka itu anak galak ngomongan budak-budak yang malas solat. Apa pikiran kamu tidak solat? Dia ni sekali 3 wang pula. Laki tak semayang, bini tak semayang. Sekali 3 wang. Ada baik bini itu ngongkon semayang, laki tak hendak. Namanya maksiat. Ini sama yo. Nah, sampai kata ulama, kalau kita nak nyeri ke bini dengan sebab tidak solat, pacak masuk. Artinya, ngapa kau nyeri ke bini kau? Dia tak solat, boleh dicerikan. Itu termasuk wanita yang nusyuz, wanita yang maksiat kepada Allah. Itu juga ibu boleh ngapor ke pengadilan. Aku pak, ngapor ke laki ku, aku minta cerai. Khuluk. Ngapa? Laki ku tak semayang, laki ku tak puasa. Boleh. Cuman ibu PK dulu. Laki ibu ni bos. Bedengnya 20, mobilnya 2 putih galau. Nah, rumahnya mewah. Ibu sehari dinjoknya 5 juta belanja. Ibu PK kalah cerai. Kawin dengan mamang itu buntu. Itulah pak, menjadi pertimbangan saya. Ogo. Rai duit. Tahan, ngaubankan ibadat. Itulah manusia, gila di duit. Tarikus salah. Wong yang tidak salat tak perlu dihormati. Sampai disebut man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan 1 kali salat tanpa uzur syar'i, maka dia kafir mutlak. Ini bu, wong yang macam ini tidak bisa dijadikan pemimpin, tak baca, tambah lagi wong kafir. Wong yang tidak solat tidak ada pantas untuk menjadi pemimpin. Maka itu tak mungkin kita solat dipimpin wong tak solat. Maka itu dicari yang benar, yang ahli ibadat. Alhamdulillah sekarang banyak bu gubernur yang mimpin solat. Di Padang itu gubernur azan zuhur. Di Oki kita sini bupatinya imam solat. Banyak sekarang sudah bagus yang memang ada kemampuan imam. Biarpun presiden kalau bacanya jahat, bacanya tak benar, tak boleh jadi imam. Maco salah basing jadi imam. Jadi imam tu nak pilih-pilihan. Jadi imam nak salah mana baca. Kalau jadi makmum mana kendak dia nak miring mengot ancur lebur, boleh jadi makmum. Jadi imam terajang wong. Wong yang suara bindeng-bindeng lagi tak boleh jadi imam. Allahu Akbar. Tidak boleh wong bingsang jadi imam. Lambat tanya salah makmum ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hai, uji makmum. Habis juga masjid ini dibunuh galon. Nah ya. Nah makso. Aku ni 3 kali bagi haji. Lah. Aku ni 3 kali bagi haji. Uji dia tu 3 kali lah bagi haji. Biar 3 kali. Enggak lah, biar pun lahir di Mekah tak boleh jadi imam. Allah. Yang kedua, yang tak perlu dihormati wazanil muhsan. Wong zani muhsan ini wong galak main betinoan. Baik donya nuwa ke laki ataupun donya berzina. Zani muhsan ini wong berzina ni ada 2. Ada dia berzina belum kala nyecip. Ada dia wong berzina, dia berzina tapi memang dia belum pernah berlaki, belum pernah berbini. Itu berzina namanya. Tapi wong yang pernah berlaki, wong yang pernah berbini namanya zina muhsan. Itu tidak perlu dihormati. Wal murtaddu. Yang ketiga wong murtad. Murtad ini ibu yang murtad yang secara jelas. Murtad ini banyak tingkatnya. Ada namanya murtad i'tiqadiyah. Ada murtad qauliyah. Ada murtad fi'liyah. Ada murtad qauliyah. Murtad ucapan. Hai laksagonya hidup ini. Murtad. Nong kau. Hari mendung main ni.
Hujan ini. Tidak boleh. Nului gawe Tuhan tidak boleh. Dia mungkin pakai kalimat biasanya. Kalau mak ini keadaannya hujan. Nah, ngapa kau? Anu palak gini pening. Makan godong itu nah, sehat, mutad. Insya Allah sehat. Lantarannya. Jadi bahasa itu ibu ngusak ucapan. Oh ya Allah, mon model main ni aku lah nyangkonian kak dari nak belakin kamu bingen. Aku lah terasa bakal sarok mutad. Mutad. Aku nyenang kemek bae. Mek ngungset aku belakin kamu. Tahan ku tinggal ke si Anu sehari itu. Mak inilah senang hidup dia. Coba aku menjadi dengan dia sehari itu senang, belum tentu. Mungkin wong itu hidup ngak dako juga bini kau. Nah, ada wong belaki bu, maki si kok mati. Belaki lagi mati. Itu dia penegaan, mutad. Tidak boleh ngomong macam itu. Hidup mati Allah yang ngatur. Nah, jadi itu ucapan-ucapan yang rusak. Ya, lah panas ya, mutad. Tidak boleh. Ibu nikmati baik. No, hujan pula hari ini. Makanya nyesel, mutad. Jadi yang ada di alam ini terima. Ibu, nah, no comment baik. Terima baik. Mana ada? Ibu, halo? Kita makan pempek. Adonan pempek ini keras. Kita caton nih. Ya lebih. Alah kena mending ulinya. Ya salam. Alah kekeras kau. Gotok gedek-gedek degal. Kita ni ngotok pempek. Pempek mana tak? Pempek mana tak? Yang sebelah tu namuannya. Nahan hati dah. Dia agak lah dibuat ke. Nyaton ni pulau. Alam semesta tidak ribut dengan omongan kita. Cuman yang nyadi kenyo itu murka. Yang nyadikan wong tadi mati dengan kawin dengan betino tadi, yang kita katakan penegaan dia tadi, itu namanya murtad qauliyah. Murtad ucapan. Ada murtad fi'liyah, melakukan suatu perbuatan yang di luar dari ketentuan hukum. Nah, sama ucapan qauliyah tapi dia masuk kepada i'tiqad. Itulah yang lagi rame di WhatsApp. Ada wong yang ngomong di WhatsApp itu, di video itu ngomong bahwa semua agama itu sama. Ada di WhatsAppnya, di share ke wong. Itu na'udzubillah. Itu dia nyopacak kepada i'tiqad, kepada murtad. Ibu satu masa kakek insyaallah belajar tingkatan murtad itu ada berapa murtad. Tapi ibu-ibu ada yang melok pengajian di Simanjuntak sudah belajar itu tingkatan murtad sudah. Awal kitab Sulamut Taufik. Wal kafirul harbiyu. Yang keempat, wong kafir harbi. Yang ketiga, kok 2, 3, 4. Wal kafir harbi. Wong kafir harbi itu, wong kafir ni ada 2. Sikok lagi bu, yang banyak murtad nih. Nyengok orang meninggal. Ini di Palembang ini jadi gawinian nih bu. Makan hati. Ya Allah, doanya nih. Badan masih muda, cantik, mati. Ada tuh cekku ni makan hati belaki kan kak cek. Tahan kenyobain nak makan hati dah. Hati. Murtad. Dia ganti mati ngono delit. Galak didengar di masyarakat ngato kemakan hati, murtad. Jadi hati-hati bu, jangan ngomong seolah-olah macam mana. Hidup mati, sikok lagi murtad. Tapi jadi omongan di Palembang. Wong mati saro. Ya Allah lah 2-3 hari masih lemah apa-apa macak ni. Uji dia ni.
Oh, kamu njuk tahu lo misannya yang balik Sungai Lais tuh. Nih belum nih anak-anak Kak Cik. Cuma tahu. Kan nunggu dia. Murtad. Njuk tahu. Assalamualaikum. Cik, apa khabar? Ya Allah, sehat. Siapa ini? Biba. Misal. Ngapo Cik? Cik sinilah Cik anu Nina. Macam Nina. Ini. Ni yang sudah aku nyabrang. Oh, guru. Cara banyak mobil kan? Guru. Apan sampai jengok. Ya Allah, Rabbi Tuhanku dulu kau ya Allah. Ciko ni lah masih misanku. Allahu. 3 kali mati ni kan. Ya Allah Cik, nunggu kau ni ya. Murtad. Iyo Cik, banyak Tidak boleh. Ajal tu belum sampai. Dia datang, ajal sampai. Ya Allah Cik masih nemoni. Sudah. Nunggu kau. Berarti Cik ini yang bunuh. Nah sudah ada ni mati, bunuh pula Cik ini. Cik ni bunuh. Dah boleh itu namanya murtad qauliyah. Ucapan. Kita ni galak kebiasaan. Nah, ada murtad perbuatan. Biar dah hujan ngendem anak lumpang. Biar dah hujan nyucuk cabai. Itu gawe-gawe murtad. Apa hubungannya banyak hujan dengan anak lumpang? Ucap. Ya dah. Banyak hujan anak lumpang. Hah? Iya, kebakaran, telanjang, ngebang bosok rumah. La haula wala. Uji api ni dia datang ke Belis ni. Ada yang nak pergi biar anak tidak nangis, kebet ke baju terakhir dia apa? Di tiang apa? Di tempat. Iya, apa di tempat tidur ni nah. Kan dulu galak makai kelambu tu ada tiangnya. Kebet situ. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya tu kalau semua itu misal diniatkan sebagai ubat misal. Karena gawe kita ni pacak jadi murtad. Kita makan ubat. Nah, ubat ini ni ikhtiar. Bukan ubat yang baik ke. Banyak jampian dengan kiai tadi ubat. Karena jampian dengan kiai itu ibu cara terakhir kita berubat. Lah kalau keleh berubat ngabis ke sekian juta. Habis duit. Kiai ni lah ngak banyu. Minta pula. Minta lah kiai kalau ada banyak jampian. Ngak banyu. Tak ada. Ya. Membek ke pula ada plastik jampian. Ngenjuk 5,000 borok pula. Lah ngabis ke duit puluhan juta. Minta kiai tadi ya kau pikir. Banyung lah boleh minta. 5,000 payu je. Sehat. Dak Spiro ni tadi sehat. Dengan lantaran ni tadi. Kapan ngomong, oi, jampian kiai itu. Mak kaya kunyit dengan kapung. Sehat. Tak habis duit puluhan juta. Tak banyak jampian kiai, sehat. Terakhir, payu mau ribu. Njuk uya sahang, uyangan sahang ni kan parak. Uyang ada ni kan mengawak ke uyang sahang ada tisu jika apa dia cik uyang sahang payu sudah labih nyampi tadi ngegit sahang terpedes lah mulut je ni ayo ni dia lah minta jampian kita ngegit sahang payu sudah negok sahang tidak digigit lagi panas payu lah jangan tak digigit luan raya gigit tu ikut dia sehat kita panas mulut. Keempat tadi kafir harbi. Wong kafir harbi itu wong kafir yang nak menghancurkan Islam. Kafir ini ada dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup di negara Islam tapi dia taat dengan hukum Islam. Itu tidak boleh dimusuhi. Kafir yang ada ni nak musuhi kita kalau ini. Yang ada ni nak musuhi kita kalau. Pecah benci ni dengan Islam. Apa dia orang Islam nganggu dia tak? Islam cak nak dimusuh-musuhi, nak menguasai Islam.
Wal kalbul akur. Yang kelima, anjing gila. Nyingok anjing gila nih bu, kalau orang kampung buntutnya ke bawah. Jadi buntutnya melitnya ke bawah boyok. Bukannya kalau anjing kan biasa buntutnya atau ke pucuk. Dia ni masuk ke bawah nah. Itu anjing gila. Tidak perlu dihormati. Yang keenam wal khinzir, babi. Nah, 6 binatang ini, ibu ada banyung di rumah sembel. Buat ngemeh wudu cukup. Tapi banyung sembel ini dipinta oleh tetangga kita yang tidak sholat. Tidak boleh ibu unjukkan buat wudu ini. Tidak boleh unjuk ke dia minum. Buat anjing minum tidak boleh untuk wudu. Nah, jadi 3 penyebab inilah penyebab diperbolehkannya tayamum. Kagak insyaallah kita teruskan mak mana cara ngembek tayamum. Wallahu alam bisawab.